Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom Friska. Hari ini kita akan ibadah sekolah minggu. Apa kabar adik-adik? Gimana kok kalian? Kemarin kita udah pasca. Luar biasa. Kita pasca kemarin, Tuhan Yesus sudah bangkit. Kita hari ini ditemani siapa kak? Ada Abang Jericho yang bantu kita musik dan Bang Joshua. Dan ada Bang Ucok juga, Bang Parulian yang selalu membantu kita dalam proses ini hari ini. Kita mau ibadah hari ini kak, tapi sebelum itu kita berdoa dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk berkat karunia yang Kau berikan kepada kami sampai pada hari ini. Semoga kami anak-anak sekolah minggu akan memulai ibadah kami, berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biar kiranya Tuhan ibadah ini hanya untuk memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Biar lebih semangat nih kawan, kita mau tepuk Yesus dulu. Yesus. 1, 2, 3. Tepuk Yesus. Yes. Yesus. Yesus. Yes. Udah semangat nih kak? Kita mulai dulu ibadah kita. Kita bernyanyi. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, mari
Barat. Gimana Kak? Menurut Kakak? Luar biasa, bagus Luar biasa. Nah, buat adik-adik sekolah minggu yang ingin menampilkan pujian, jangan lupa untuk hubungi kakak dan abang sekolah minggu supaya nanti kita hubungi untuk mengisi ibadah minggu online sekolah minggu. Nah, kita mau masuk firman Tuhan adik-adik. Yuk siapin Alkitabnya. Kita bernyanyi, mari masuk. Persiapkan bukunya ya, dari Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan ayat 29. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Tuhan Allah Bapa Sorga, Bapa yang baik, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena pada hari ini kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing lewat ibadah online. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan untuk menuntun langkah anak-anak kami, dan boleh mereka dikuatkan melalui firman Tuhan. Kami telah siap mendengarkan. Tuhan, kuatkan dan pimpinlah kami dalam Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Kita baca ya di rumah masing-masing. Demikian firman Tuhan. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu,
dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali di dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Dia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Anak-anak kami selama setahun lebih kita beribadah di rumah. Masih tetap di situasi pandemik ini, kita harus tetap menjaga protokol kesehatan ya anak-anak. Nah, firman Tuhan pada minggu hari ini, setelah kita melewati Minggu Jumat Agung dan Minggu Paskah, kita akan dikuatkan oleh firman Tuhan yang dimana tentang Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Anak-anak sekalian yang sedang belajar di rumah, tentu anak-anak sudah sekolah minggu sudah tahu ya dari beberapa pelajaran bahwa murid Yesus itu ada 12. Nah, ke-12 murid itu adalah salah satu namanya Thomas. Nah, Thomas ini adalah orang yang sangat sulit percaya, di mana dia tidak mau bisa percaya kalau tidak ada bukti percaya tentang kebangkitan Yesus Kristus. Sementara murid-murid Yesus Kristus yang lain percaya bahwa mereka ketika bertemu dengan Yesus Kristus sehari setelah kebangkitan Yesus Kristus pada minggu pertama itu, mereka didatangi. Tetapi memang Thomas tidak ada pada perjumpaan itu. Mereka berkumpul di satu rumah. Mereka mengunci pintu dan menutup rapat-rapat. Kenapa anak-anak kami? Karena mereka sangat ketakutan sama orang Yahudi. Karena mereka takut kalau mereka juga diperlakukan seperti yang dilakukan kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi mereka sangat gembira pada saat mereka di rumah itu. Kenapa gembira anak-anak? Karena mereka yang selama ini ketakutan dan merasa sedih ketika mereka tidak bertemu dengan Yesus, Yesus menampakkan diri di rumah itu. Itulah yang membuat mereka gembira dan mereka saling cerita satu sama lain. Nah, ketika Thomas mendengarkan bahwa mereka bertemu dengan Yesus di rumah itu, Thomas tidak percaya. Dia mengatakan bahwa sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali tidak akan percaya. Nah, anak-anak kami yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ternyata apa yang menjadi permohonan atau permintaan daripada Thomas dijawab oleh Yesus Kristus. Kapan dijawab? Ketika hari ke-8, yaitu ketika mereka bertemu kembali di satu rumah dan berkumpul, Yesus menjawab pertanyaan. Yesus memberikan jawaban atas keinginan Thomas, yaitu Yesus hadir di tengah-tengah mereka dan mereka sangat gembira. Itulah yang kita lihat. Dan yang paling menggembirakan Thomas ketika Thomas diminta untuk menaruh jarinya di tangan Yesus Kristus. Seperti yang dikatakan, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Maka pada saat itu Thomas mendengar perkataan itu,
dia menjadi percaya. Thomas berkata, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Dan dijawab oleh Yesus, "Karena engkau Thomas telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Anak-anak kami yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi inti daripada firman Tuhan ini? Ini bagaimana si Thomas itu sangat ragu dia tentang kebangkitan itu. Sementara murid-murid Yesus yang lain percaya bahwa kebangkitan itu sudah ada. Itulah yang mereka selalu ceritakan. Dan si Thomas pada saat dia merasa tidak percaya, Yesus datang menunjukkan tangannya. Dan Thomas mengatakan, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Ketika dia sudah melihat bahwa bekas paku di tangan Yesus ada, dan dia mencucukkan tangannya, dan dia memegang lambung Yesus. Anak-anak kami dikasihi Tuhan, kita tidak mesti harus seperti si Thomas. Karena bagaimanapun Thomas ini adalah salah satu contoh dari manusia yang sulit percaya. Tetapi tidak masalah, karena Thomas sudah diberikan jawaban oleh Tuhan. Tetapi yang penting adalah seperti yang dikatakan tadi, berbahagialah orang yang percaya namun tidak melihat. Apa artinya itu? Artinya adalah bahwa sekarang hidup anak-anak kami, sekolah minggu kita semua percaya oleh karena iman. Iman kepada siapa? Yesus Kristus. Apa itu iman? Ibrani 11 ayat 1. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Nah, anak-anak kami yang dikasihi Tuhan, bahwa kita sekarang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus bukan lagi karena melihat, tetapi karena iman kita. Iman kita itu kita harus yakinkan bahwa bertumbuh di dalam iman itu adalah kuasa Roh Kudus. Kita dibimbing oleh Roh Kudus untuk percaya. Oleh karena itu, anak-anak kami, siapa yang bisa kita lihat percaya kepada Tuhan, menjadi orang yang paling dekat sama kita? Orang tua kita. Betapa baiknya orang tua kita membawa kita sekolah, menuntun kita untuk belajar, mempersiapkan segala sekolah-sekolah kita. Kebaikan dari orang tua itu adalah contoh daripada bagaimana Tuhan itu hadir di dalam orang tua kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa melihat Tuhan itu di mana? Ketika kita berteman dengan orang-orang yang baik, yang murah hati, yang mau menolong kita ketika kita dalam kesusahan. Itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, waktu kita sakit. Anak-anak, ingat gak? Waktu kita sakit, siapa yang mengobati kita? Dokter. Nah, dokter itu adalah suruhan Tuhan untuk bisa mengobati, menyembuhkan penyakit kita. Oleh karena itu, kita bisa melihat perilaku orang-orang baik itu adalah di mana Tuhan hadir di situ. Nah, apa yang bisa kita bawa? Kita juga menjadi anak-anak Tuhan. Karena kita adalah anak-anak Tuhan, kita harus berbuat baik supaya orang lain melihat bahwa Tuhan hadir di dalam hidup anak-anak sekolah minggu. Dalam kita baik berarti hadir Tuhan di dalam hidupmu melalui kuasa Roh Kudus. Oleh karena itu anak-anak, rajinlah belajar, terus rajin ibadah, terutama rajin berdoa. Karena di mana Yesus hadir di dalam hidupmu. Dan tidak ada lagi kata kita tidak percaya. Tapi percayalah karena pada Tuhan, bukan karena melihat. Karena kita percaya karena iman kepada Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang percaya namun tidak melihat. Oleh karena itu, kita harus yakin bahwa Yesus itu hadir di dalam hidupmu sehari-hari, menuntun, membawa engkau ke anak-anak sekolah minggu ke jalan yang baik. Shalom anak-anak, tetap semangat bahwa kita tetap dituntun oleh Tuhan kita Yesus Kristus melalui kuasa Roh Kudus. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Buat kami semua yang mendengarkan, terutama anak-anak sekolah minggu yang sedang beribadah di rumah. Bapa yang baik, kami tetap berserah kepada Tuhan, supaya Bapa yang memberikan kekuatan, memberikan tuntunan supaya kami semakin mengenal Allah kami, Allah yang sungguh baik,
sungguh nyata, yaitu melalui Yesus Kristus yang telah mati, bangkit dari yang mati dan naik ke surga. Kami juga akan satu dengan Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu Tuhan, berkati anak-anak kami yang sedang belajar di rumah, berkati orang tuanya yang mencari pekerjaan, berkati kami semua di dalam setiap pergaulan kami, terutama hari-hari kami menggunakan teknologi supaya kami diajar dan dituntun oleh Roh Kudus untuk memakai dengan yang baik. Tuhan, berkatilah rumah Tuhan, berkati semua parhalado, berkati semua jemaat Tuhan supaya tetap dalam kasih penyertaan-Mu. Terima kasih Bapa, hanya kepada-Mu kami memohon, dan Engkaulah yang menyatakan kehendak-Mu di dalam setiap permohonan dan doa kami. Dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Bapa. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Amang Sintua Huthaya. Nah, Kak Okta dan Kak Friska akan membagikan tugas untuk adik-adik sekolah minggu di rumah dari mulai horong 1 sampai dengan para remaja. Yang pertama ada horong 1 dan horong 2. Kak Okta minta untuk adik-adik sekolah minggu menuliskan damai sejahtera bagi kamu yang ada di ayat Alkitab. Adik-adik tulis di HPS, boleh dikreasiin, boleh digambar, boleh dilukis, boleh diwarnain, dan fotonya landscape ya, bentuknya gini, yang panjang, potret. Oke, kirim ke abang-abang dan kakak-kakak sekolah minggu. Untuk horong 3 menghafalkan Yohanes 20 ayat 29. Dan untuk horong 4 dan horong remaja yaitu jelaskan kenapa Thomas sempat tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit dan apa yang dilakukan Thomas sampai pada akhirnya dia percaya. Videokan pendapat adik-adik dan alasan adik-adik menjawab itu ya. Dikirim ke kakak-kakak dan abang-abang sekolah minggu paling lama hari Kamis. Oke, paling lama hari Kamis supaya video adik-adik dan tugas adik-adik bisa ditampilkan di ibadah online selanjutnya. Ya, terima kasih Kak Okta. Kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita memberikan persembahan. Kita bernyanyi adik-adik Sungai Sukacita. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin.
Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.